Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mendarat di semenanjung Liberia dalam ekspedisi yang menjadi awal dari penaklukan Spanyol oleh Islam. Peristiwa ini merupakan salah satu ekspansi militer paling menentukan dalam sejarah Islam dan Eropa, serta menjadi awal kejayaan Islam di Eropa. Penaklukan Spanyol oleh Islam adalah peristiwa penting dalam sejarah Eropa dan dunia Islam. Ini adalah invasi Muslim yang mengakhiri kekuasaan Visigoth di semenanjung Liberia dan menandai awal dari periode kekuasaan Islam di wilayah tersebut yang berlangsung hampir 800 tahun. Penaklukan Spanyol oleh Muslim pada tahun 711 sampai 718 tidak terjadi secara mendadak, melainkan sebagai hasil dari kombinasi beberapa faktor historis, politik, dan sosial. Sebelum penaklukan, semenanjung Liberia diperintah oleh kerajaan Visigoth yang menghadapi berbagai masalah internal, seperti konflik suksesi setelah kematian Raja Witiza pada tahun 710. Konflik antara pendukung Attila II dan Raja Roderick melemahkan militer kerajaan. Selain itu, ketidakpuasan para bangsawan karena pemerintahan yang otoriter, serta penindasan terhadap kaum Yahudi dan penduduk Hispano-Romawi memperparah situasi. Militer Visigoth yang lemah dan terpecah akibat konflik internal semakin mempermudah serangan eksternal. Di sisi lain, dunia Islam sedang dalam periode ekspansi besar di bawah kekhalifahan Umayyah. Pasukan Muslim di Afrika Utara di bawah pimpinan Musa bin Nusair berhasil menguasai wilayah Maghrib, merekrut suku Berber yang baru masuk Islam sebagai bagian dari kekuatan militer. Khalifah Al-Wahid I mendukung ekspansi ini sebagai bagian dari jihad untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan. Dalam proses ini, Julian, seorang bangsawan Visigoth yang kecewa terhadap Raja Roderick, memainkan peran penting dalam menyediakan kapal dan informasi strategis kepada pasukan Muslim. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mendarat di semenanjung Liberia dalam ekspedisi yang menjadi awal dari penaklukan Spanyol oleh Islam. Peristiwa ini merupakan salah satu ekspansi militer paling menentukan dalam sejarah Islam dan Eropa. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berjumlah sekitar 7.000 prajurit pada gelombang pertama ekspansi, yang sebagian besar terdiri dari suku Berber yang direkrut dari wilayah Maghrib, dengan tambahan kecil dari pasukan Arab. Strategi militer yang cepat dan fleksibel menjadi faktor penting keberhasilan mereka, mengingat jumlah pasukan yang lebih sedikit dibandingkan Visigoth. Berkat bantuan Julian, pasukan Tariq menyeberangi Selat Gibraltar menggunakan kapal yang disediakan dan mendarat di wilayah berbatu yang kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq atau Selat Gibraltar. Wilayah strategis ini memberikan akses langsung ke daratan Spanyol. Setelah mendarat, Tariq bin Ziyad mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat posisi pasukannya, termasuk pembakaran kapal yang digunakan untuk menyeberang. Langkah ini meski bersifat simbolis, menunjukkan tekad pasukan Muslim untuk bertempur tanpa jalan mundur. Tariq juga mengirim pasukan kecil untuk mengamati kondisi wilayah sekitar, serta mendapatkan informasi tentang kekuatan pasukan Visigoth. Wilayah sekitar Gibraltar yang memiliki pegunungan digunakan sebagai benteng alami ketika Raja Roderick sedang sibuk menangani pemberontakan di bagian utara Liberia. Garnisun Visigoth di selatan belum sepenuhnya menyadari ancaman serius dari Muslim. Setelah pendaratan di Gibraltar,
Pada April 711, pasukan Muslim mulai merangsek ke pedalaman Liberia. Di sisi Visigoth, Raja Roderick yang baru naik tahta dan menghadapi kondisi politik tidak stabil akibat konflik suksesi, berusaha mengumpulkan pasukan untuk menghadapi ancaman Muslim. Sementara itu, Tariq bin Ziyad yang awalnya memimpin 7.000 prajurit menerima tambahan 5.000 pasukan dari Musa bin Nusair hingga total pasukannya menjadi 12.000 orang. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan pasukan Visigoth, pasukan Muslim memiliki strategi militer yang lebih fleksibel dan efektif. Selain itu, pengkhianatan sejumlah bangsawan Visigoth yang tidak setia kepada Roderick semakin melemahkan kekuatan lawan. Pertempuran terjadi di dekat sungai Guadalete di wilayah Barbate, Spanyol Selatan. Pasukan Visigoth berjumlah sekitar 25.000 orang hingga 30.000 prajurit dengan sebagian besar berkuda berat dan infanteri. Tetapi mereka kurang disiplin dan kaku dalam strategi perang. Sebaliknya, pasukan Muslim yang sebagian besar terdiri dari prajurit Berber memiliki mobilitas tinggi dan mengandalkan taktik serangan kilat, manuver cepat, serta pura-pura mundur untuk memancing musuh keluar dari formasi mereka. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Pada hari pertama, pasukan Visigoth berusaha mengintimidasi dengan jumlah mereka yang besar. Sementara Tariq bin Ziyad membagi pasukannya menjadi unit kecil untuk mengganggu formasi musuh. Pada hari kedua, pasukan Muslim melancarkan serangan mendadak yang berhasil melemahkan unit-unit terlemah Visigoth. Hari ketiga menjadi titik balik ketika sejumlah bangsawan Visigoth menarik pasukan mereka dari pertempuran, menciptakan kekacauan di pihak Roderick. Pada hari keempat, Raja Roderick terbunuh dalam pertempuran. Beberapa sumber menyebutkan ia tewas di medan perang, sementara lainnya mengatakan ia tenggelam di sungai Guadalete saat melarikan diri. Baju zirah dan mahkota yang ditemukan di tepi sungai mengonfirmasi kematiannya, yang menyebabkan kehancuran moral pasukannya dan memaksa mereka melarikan diri. Kemenangan Muslim di Guadalete memiliki dampak besar. Kekuasaan Visigoth runtuh dengan cepat karena kekalahan ini menghancurkan inti kekuatan militer mereka. Dan tanpa pemimpin yang kuat, banyak wilayah dengan mudah jatuh ke tangan Muslim. Setelah kemenangan ini, pasukan Muslim dengan cepat bergerak dan menguasai Cordoba, Toledo, serta banyak wilayah lain di Spanyol. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, sebagian besar semenanjung Liberia berada di bawah kendali Islam. Kekuasaan Visigoth berakhir dan Islam menjadi kekuatan dominan di wilayah ini selama hampir 800 tahun hingga jatuhnya Granda pada 1492. Banyak bangsawan Visigoth menyerah dan bekerja bersama dengan Muslim, sementara sebagian melarikan diri ke wilayah utara yang masih dikuasai oleh Kristen. Dengan kemenangan di Guadalete, Tariq bin Ziyad membuka era baru dalam sejarah Liberia, di mana Islam berkembang sebagai kekuatan besar di kawasan ini. Keberhasilan mereka didorong oleh strategi militer yang unggul, mobilitas pasukan, pengkhianatan internal di pihak Visigoth, serta kematian Raja Roderick yang mengacaukan moral lawan. Dalam waktu singkat, penaklukan Muslim mengubah lanskap politik dan budaya semenanjung Liberia, menciptakan dinasti Islam di Andalusia yang bertahan selama berabad-abad. Setelah kemenangan Tariq bin Ziyad dalam pertempuran Guadalete pada Juli 711, pasukan Muslim bergerak cepat menguasai kota-kota besar di semenanjung Liberia. Penaklukan dimulai dengan jatuhnya Cordoba pada tahun 711 tanpa perlawanan besar karena kota ini tidak memiliki garnisun yang memadai setelah kekalahan Roderick. Cordoba kelak menjadi pusat penting pemerintahan Islam di Liberia. Pada akhir tahun yang sama, Toledo, ibu kota Visigoth, juga ditaklukkan tanpa pertempuran berarti. Banyak bangsawan melarikan diri atau menyerah, sementara penduduk kota memilih menyerah damai. Kota ini menjadi pusat administrasi Muslim di wilayah Liberia.
tahun berikutnya, pada 712, Musa bin Nusair tiba dengan tambahan 18.000 pasukan untuk memperkuat Tariq bin Ziyad. Ia memimpin penaklukan Sevilla yang awalnya melawan tetapi akhirnya menyerah setelah kampanye singkat. Setelah Sevilla, kota-kota lain di Andalusia seperti Carmona dan Écija juga menyerah tanpa banyak perlawanan. Pada tahun 713, Merida, salah satu benteng pertahanan terakhir Visigoth, akhirnya jatuh setelah pengepungan selama beberapa bulan. Dengan jatuhnya Merida, hampir seluruh wilayah selatan Liberia berada di bawah kendali Muslim. Dampak penaklukan ini sangat besar. Kerajaan Visigoth mulai runtuh setelah kehilangan ibu kota Toledo, meninggalkan mereka tanpa pemimpin yang kuat yang mampu menyatukan kekuatan. Banyak bangsawan Visigoth yang melarikan diri ke utara atau memilih bekerja sama dengan Muslim, bahkan beberapa di antaranya masuk Islam. Kota-kota yang ditaklukkan mulai diintegrasikan ke dalam pemerintahan Islam dengan sistem administrasi dan pajak baru, termasuk pemberlakuan jizya bagi penduduk non-Muslim. Dalam waktu singkat, Liberia menjadi bagian dari provinsi Kekhalifahan Umayyah dengan pusat administrasi di Toledo dan Cordoba. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad mulai menata kembali wilayah yang mereka taklukkan untuk memastikan kendali yang efektif. Setelah keberhasilan pasukan Muslim menaklukkan sebagian besar wilayah selatan dan tengah Spanyol, mereka mulai bergerak lebih jauh ke utara. Wilayah utara semenanjung Liberia terdiri dari daerah pegunungan yang sulit dijangkau dan komunitas Kristen yang terpancar, tetapi tetap mempertahankan kekuatan mereka meskipun kerajaan Visigoth telah runtuh. Pada 714, pasukan Muslim yang dipimpin Musa bin Nusair dan anaknya Abdul al-Aziz bin Musa melanjutkan ekspansi ke wilayah timur laut. Kota-kota seperti Zaragoza, Tarragona, dan Barcelona menyerah tanpa perlawanan besar, dan Zaragoza menjadi pusat administrasi Muslim di wilayah ini. Namun di wilayah Navarre dan Basque, suku Basque memberikan perlawanan gerilya yang cukup menyulitkan pasukan Muslim. Meskipun Muslim berhasil menguasai beberapa bagian wilayah ini, mereka tidak pernah sepenuhnya menaklukkan kawasan tersebut. Sementara itu di barat laut, wilayah Galicia dan Asturias menjadi benteng pertahanan Kristen yang sulit ditaklukkan oleh Muslim. Medan yang berbukit dan pegunungan mempermudah para penguasa Kristen lokal untuk mempertahankan wilayah mereka. Banyak bangsawan Visigoth yang selamat dari ekspansi Muslim melarikan diri ke wilayah ini untuk membangun kembali kekuatannya. Galicia dan Asturias kemudian menjadi basis perlawanan Kristen yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Pelayo. Pelayo adalah seorang bangsawan Visigoth yang melarikan diri ke Asturias setelah jatuhnya Toledo dan mulai mengorganisir perlawanan terhadap Muslim. Pada tahun 718, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Gubernur Al-Hur ibnu Abdul Al-Rahman mengirim pasukan ke Asturias untuk menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Pelayo. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Covadonga, pasukan Kristen memanfaatkan medan penggunungan untuk melancarkan serangan mendadak, mengakibatkan kekalahan telak di pihak Muslim. Pelayo berhasil mempertahankan wilayahnya dan kekalahan Muslim di Covadonga menjadi titik awal gerakan Reconquista, sebuah perjuangan panjang untuk merebut kembali Spanyol dari Muslim. Pelayo kemudian mendirikan kerajaan Asturias yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Kristen yang kelak terus melawan kekuasaan Muslim hingga berabad-abad kemudian. Meskipun pada awalnya perlawanan ini tidak dianggap sebagai ancaman besar oleh Muslim, ia berkembang menjadi upaya panjang yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492.
Setelah keberhasilan pasukan muslim menaklukkan sebagian besar semenanjung Liberia pada 711 sampai 718, wilayah ini berada di bawah pemerintahan Islam dan dikenal sebagai Al-Andalus. Pada awalnya, Al-Andalus diperintah sebagai provinsi dari Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Pemerintahan di Al-Andalus diawasi oleh gubernur yang ditunjuk langsung oleh khalifah, dengan Abdul Al-Aziz bin Musa, putra Musa bin Nusair, sebagai gubernur pertama. Wilayah tersebut dibagi menjadi distrik-distrik yang masing-masing dikelola oleh wali untuk mengurus administrasi dan pengumpulan pajak. Namun, pemerintahan awal diwarnai konflik, baik dari sisa-sisa bangsawan Visigoth yang memberontak, maupun ketegangan antara suku Arab dan Barbar dalam pasukan Muslim. Meskipun begitu, pemerintahan Islam mampu menstabilkan wilayah ini dalam waktu singkat. Di bawah kekuasaan Muslim, Al-Andalus mengalami perubahan besar dalam bidang sosial dan budaya. Banyak penduduk lokal termasuk Visigoth dan Hispano-Romawi yang memeluk Islam seiring dengan meluasnya pengaruh budaya Arab dan Islam. Banyak Arab menggantikan Latin dan Visigotik sebagai bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Sementara pengaruh Islam tercermin dalam arsitektur, sastra, dan gaya hidup penduduk setempat. Sistem pemerintahan Islam juga memberikan toleransi beragama kepada komunitas Kristen dan Yahudi yang disebut dhimmi dengan syarat membayar pajak jizyah. Kebijakan ini memberikan stabilitas sosial dan kemungkinan komunitas Yahudi menikmati kebebasan yang lebih besar dibandingkan di bawah kekuasaan Visigoth sebelumnya. Secara ekonomi, Al-Andalus berkembang pesat melalui pengenalan sistem irigasi canggih yang meningkatkan produktivitas pertanian. Sementara kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada tumbuh menjadi pusat perdagangan dan budaya. Selain itu, Al-Andalus menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terkemuka di dunia Islam dan Eropa. Kota Cordoba khususnya berkembang menjadi kota terbesar di dunia pada abad ke-10 dengan perpustakaan yang menyimpan ratusan ribu manuskrip. Berbagai universitas dan madrasah menarik ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Tokoh-tokoh terkenal seperti Ibnu Rushd, filsuf dan dokter yang menafsirkan karya Aristoteles, Al-Zahrawi, ahli bedah yang menulis kitab Al-Tasrif, serta Maslama Al-Marici, astronom dan matematikawan, memberikan kontribusi besar di bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan diterjemahkan ke bahasa Arab dan disebarkan ke Eropa, menjadi fondasi bagi perkembangan Renaissance. Al-Andalus di bawah pemerintahan Islam menjadi salah satu peradaban paling maju di Eropa pada masanya. Perubahan sosial melalui Islamisasi dan Arabisasi, pendekatan toleransi beragama, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan seni menjadikannya pusat peradaban yang penting. Selama berabad-abad, Al-Andalus menjadi jembatan antara dunia Islam dan Eropa, memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan pembentukan peradaban Barat. Penaklukan Spanyol oleh Islam adalah salah satu ekspansi Muslim paling sukses di Eropa. Dengan pasukan yang lebih kecil tetapi lebih terorganisir, pasukan Muslim berhasil menaklukkan kerajaan Visigoth yang lebih besar, tetapi lebih lemah akibat konflik internal. Penaklukan ini membawa perubahan besar dalam politik, budaya, dan agama di semenanjung Liberia, yang bertahan selama berabad-abad hingga Reconquista mengakhiri kekuasaan Islam pada 1492.